Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ibu-ibu muslimat yang saya banggakan, untuk kesempatan ini mari kita lanjutkan pengajian yang kemarin, masih membahas masalah toharoh. Namun di sini saya akan membahas faslun wa juludul maitati. Faslun utawi iki kulon fasal suwiji, fasal nerangaken wa juludul maitati, utawi pira-pira kulite batang. Pengertian batang itu hewan yang mati tidak disembelih. Iku tatuhuru bisa suci apa juludul maitah bidibagi kelawan sebab disamak. Ila juludul kalbi kejaba kulit asu wal khinjiri lan kulit celeng. Wamalan hewan tawalada kang lahir utawa kang metu apa ma minhuma sangking asu lan celeng. Au min akadihima utawa hewan kang lahir sangking salah sijine asu lan celeng. Wa admul maitati utawi balunge batang, wa sa'ruha lan rambute batang iku najisun najis. Jadi kalau kita menemukan bangkai hewan yang besar, yang kita melihat itu seperti sayang atau eman-eman, kulitnya itu masih bisa kita ambil manfaatnya dengan cara disamak. Disamak itu maksudnya diproses untuk membersihkan najis-najisnya. Itu bisa jadi suci dan bisa kita manfaatkan. Kulitnya bisa gunakan untuk beduk, atau untuk ketipung, atau untuk terbang dan sebagainya, itu masih bisa disamak. Itu kalau hewan yang halal, hewan yang batang atau hewan yang mati tanpa disembelih. Selanjutnya faslo wasaruhan najisun ilal adami kejaba batayan adam. Nek menungso meninggal itu mboten najis, tapi kalau batang hewan itu najis. Cuman ada yang bisa diambil manfaat, bisa suci itu kulitnya. Tapi kalau manusia itu batangnya tidak najis atau bangkainya tidak najis, tapi tidak bisa diambil manfaat kulitnya. Apa mesti ada orang meninggal kita ambil kulitnya, lalu kulitnya kita manfaatkan, itu namanya sadis manusia tersebut. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim, faslun utawi iki kulon fasal swiji, fasal nerangaken wala yajuzu lan ora kena apa istiqmalu awani dahabi nggunakaken pira-pira wadah saking emas wal fiddati lan perak utawa selaka, wa yajuzu lan kena apa istiqmalu gharima nggunakaken liyane wadah emas lan perak minal awani nyatane saking pira-pira wadah. Kita tidak diperbolehkan, bahkan itu haram menggunakan tempat-tempat atau wadah minum, wadah makanan dan sebagainya itu terbuat murni dari emas ataupun dari perak. Itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau lainnya ya boleh lah itu dari. Maksudnya wa ya juju istimalu gharima itu dari barang-barang yang apa istilahnya ya, berharga seperti intan itu malah diperbolehkan. Tapi ini kalau yang tidak boleh kan dhahab wal fiddah, tapi kalau intan malah ini diperbolehkan. Jadi disebutkan menghewari masalahnya tok loro tok niki. Bismillahirrahmanirrahim, faslun utawi iki kula fasal nerangaken wasiwaku mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawali li shaimi wa huwa fi salasati mawadi'a asaddu istihbaban idza taghayyurul fami
min azmin wa ghorihi wa indal qiyami minan naumi wa indal qiyami ila shalah. Faslun utawi iki kulana fasal suci fasal nerangaken wa siwak utawi siwakan iku mustahabun den sunataken. Siwakan niku artine hampir sama dengan sikat gigi. Iku mustahabun den sunahaken fi kulli halin ing dalam saben-saben tingkah, saben-saben wektu maksudnya niku. Illa ba'da zawali angin ing dalem sakwuse lingsire srengenge lisaimi keduwe wong kang puasa. Wa huwa utawi siwak fi salah sati mawadi'a ing dalem telu pira-pira panggonan iku asyaddu luwih banget apane istihbaban sunahe. Inda tauhuzul fami suci ing dalem nalikane owahe cangkem mulute mambu. Min azmin krana suwene meneng bae wong puasa niku kan meneng mawon susu kan mambu. Kemudian wa ghorihi lan liyane azm utawa liyane meneng ngerti-ngerti mulute bau lah ngoten nggih. Wa indal qiyami lan ing dalem nalikane tangi minanomi saking turu langsung siwakan. Wa indal qiyami lan ing dalem nalikane jumeneng ila sholati maring salat. Nggih. Jadi siwakan dengan menggunakan kayu arok itu disunahkan dalam setiap saat atau segala tingkah. Kecuali bagi orang yang puasa. Untuk zawal setelah lingsir srengenge bahasa gampangnya nggih setelah duhur niku mboten disunahaken malah niku hukumnya makruh. Ngoten nggih. Dadi wa fi salah satu mawadi'a la siwakan dalam tiga kahanan ini disunahkan banget disunahkan. Yang pertama niku indah tauhuzul fami nalikane mulute niku mambu sebab karena suwene meneng utawa karena sebab yang lain tiba-tiba mulutnya niku mambu disunahkan untuk siwakan menggunakan siwak. Kemudian yang nomor 2 wa indal qiyam minan naum tangi turu langsung nyekel siwak usuk ya niku di mulutnya dibersih ngangge siwak niku. Kemudian yang nomor 3 nih yang sangat disunahkan yaitu ketika mau sholat, berdiri ketika mau sholat itu sangat disunahkan. Tiga ini yang sangat disunahkan itu. Tapi yang lain tetap disunahkan walaupun tidak asyaddu istihbaban, tidak banget sunai, tapi tetap sunah. Seperti mau membaca Al-Quran, mau dzikiran, mau wiridan, mau manakiban dan sebagainya, mau sholawatan, itu disunahkan ketika kita mau menggunakan siwak. Yang dimakruhkan hanya tadi bagi orang puasa ketika sudah duhur ini dimakruhkan untuk siwakan. Siwakan niki reaksinya hampir sama dengan gosok gigi nggih. Dengan gosok gigi, cuman kalau gosok gigi kita pakai sikat, pakai pasta gigi, cara Jawane ya odol. Itu disunahkan dan juga pakai air. Kalau sikatan ndak pakai air, cuma odol dan sikat gigi nanti ya mulutnya kepanasan nggih. Mulutnya kepanasan. Nah ini tidak pakai air, tidak pakai pasta gigi atau odol, langsung pakai kayu digosokkan ke gigi ke kanan dan ke kiri. Ini sama dengan sikatan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun itu masih bab taharah. Sekarang fasal lagi. Faslun utawi kula fasal suci fasal nerangaken wa furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu. Fardune wudu niku iku sitatun. Iku sitatu asya'a ana 6 pira-pira perkara. Aniyatu suci ku niate niku inda ghuslil wajihi dibarengaken nalikane mbasuh rai. Nalikane mbasuh rai wa ghuslul wajhi lan mbasuh rai wa ghuslul yadaini lan mbasuh tangan loro.
ilal mirfaqoni tumeka maring sikat masyaallah sikut loro. Ilal mirfaqoni tumeka maring sikut loro. Wa mashu ba'dur rasi lan ngusap sebagian sirah, wa ghuslu rijlaini lan masuh sikil loro ilal ka'baini tumeka maring kula mbiyen diajari polok loro utawa cara mriki entuk-entuk. Gampang melih mata kaki loro niku wa tartibulan urut alama ing atase barang ndakarno kang wis nutur sapa ingsun ing ma. Ya niki nggih. Dadi fardune wudu itu ada 6, harus dilakukan semua, tidak boleh pilih-pilih dan harus urut sesuai dengan ketentuan yang sudah diberlakukan syariat Islam. Ya menika niat niku ketika kita ambil air cuci tangan ini belum niat. Kita ini belum niat, ini masih cuci tangan. Nanti ada bab sunahnya wudu nanti. Jadi cuci tangan ini belum niat. Karena niat ini dibarengkan indah ghuslil wajhi, yaitu nalikane basuh wajah. Jadi begitu kita ambil air, sebelum niat kita bantu niat dengan mengucapkan lafal nawaitul wudu'a, itu juga sunnah. Tidak kategori niat di dalam lesan ini. Nah, kalau dikategorikan niat, berarti kita basuh begitu nempel ke wajah dengan air, baru hatinya mengucapkan nawaitul wudu'a. Jadi nawaitul wudu'a bukan di lesan tapi harus di hati. Atau bareng-bareng lesan dengan hati, mulutnya atau lesannya mengucapkan nawaitul wudu'a tapi hatinya mengucapkan niat ingsun wudu. Jadi jangan salah lupa nawaitul wudu'a ini belum niat, belum kategori niat. Ini membantu supaya hati tidak lupa dalam melafalkan niat. Baik niat dengan bahasa Arab nawaitul wudu'a ila akhiri, ataupun dengan bahasa yang kita pahami, dengan bahasa kita sehari-hari, bahasa Indonesia, bahasa Jawa dan bahasa lain atau bahasa daerah, bahasa lokal. Bahasa Jawa misalnya niat ingsun wudu. Nah niki nggih. Nawaitul wudu'a li raf'il, niat wudu niku ngilangi hadas kang cilik. Fardu krana Allah Ta'ala. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala niki. Nggih. Nah, jadi pas ambil air dibarengaken teng wajah niki. Nah, pas nempel wajah sekaligus ghuslul wajah ini langsung diusapaken wajahe. Niku berarti sudah 2. Satu niat dan yang kedua niki basuh wajah. Gitu nggih. Jadi ampun salah, nggo ucuk-ucuk tangan, nggo wis dikatakan niat itu belum niat. Niatnya nanti sekali lagi saat kita ambil air untuk membasuh muka, lepas membasuh muka niku baru disebutaken menjadi dikategorikan sebagai niatnya. Nawaitul niki. Betul niat ingsun. Nah niki, tapi di hati bukan di lesan. Lesan hanya membantu hati supaya bisa tenang dalam niatnya itu. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Ghusl wajah ini jelas ngebasuh wajah niku dari rambut orang normal ya, rambut yang terakhir buku sini sampai sini, sampai pentilnya telinga, kemudian sampai dagu ini, sampai tumbuhnya rambut ini, tumbuh rambut yang depan. Kalau yang belakang ini sudah jenggot, ini belum sudah tidak wajah lagi, yang wajah adalah depan ini. Nah ini, dan apa-apa saja yang ada di wajah, termasuk misalnya kutil, apa niku termasuk wajah itu wajib dibasuh ketika wudu. Ini dari ujung niki tumbuhnya rambut paling depan sini, kemudian sini, pokoknya paling belakang rambut lah ngaten nggih. Nah niki, termasuk rambut jenggot niki. Nah niki termasuk wajah, kategori wajah ghusl yatin. Kemudian ghuslul yadeni, basuh tangan loro. Tangan ya seluruh tangan ini sampai sikut nggih, ilal mirfaqoni. Sikutnya ini harus kena termasuk lempit-lempitan dalam sikut ini kan enten cokan niki sing rati kandel niki nggih teng sikut niki. Niki apa enggak tak buka sik lambene lah angel dibuka nggih. Napa dikoreksi piyambak lah nggih niki. Teng mriki niku biasanya kulitnya kandel. Niku harus kebasuh niki. Karena itu masih batas mirfaq, batas wudu niki termasuk anggota yang wajib dibasuh niki nggih.
Kemudian masku ba'du roksi sebagian sirah. Boleh di mana saja sirah. Selain wajah, karena wajah tadi sudah sirah. Biasanya ke pengertian kita kalau kepala itu ya yang tumbuh rambut pada umumnya. Bisa sini, bisa tengah, bisa belakang. Nah, yang penting tumbuh rambutnya ini kepala. Boleh niku. Sementing bagian kepala. Mboten niki ba'du roksi nggih, mboten ba'du sa'ri lho nggih. Niki ba'du roksi sebagian kepala, bukan sebagian rambut. Yang dibasuh adalah kepalanya, kulitnya kepala. Di sini harus kena air. Ngoten. Wa ghuslul rijlaini lan basuh kaki sikil loro iku ya sikil nggih, tapi ilal ka'baini tumeka maring entonto utawa napa niku nggih mata kaki. Polok cara Jawane kula niku polok utawa entonto cara mriki. Cara bahasa Indonesia niku mata kaki. Mata kaki niku wajib dibasuh. Berarti mbasuhe nggih di atas mata kaki itu yang wajib. Ngoten nggih, termasuk tadi mbasuh tangan sampai ke sikut niku ya yang wajib, tapi sebaiknya sampai melebihi sikut yang harus dibasuh ketika kita melaksanakan wudu. Yang nomor 6 niku watartibu lan tertib, kudu urut, ora kena dibolak-balik. Walaupun 6 niki mlaku kabeh, berarti kan 5 karena 6 niki tertib. 5 niku kudu urut dari niat, basuh wajah, basuh tangan, ngusap sebagian sirah, basuh kaki, kemudian tertib niku urut niku syarat ora kena kudu urut. Ora kena dibolak-balik, walaupun 5 niki terpenuhi semua, tidak boleh dibolak-balik. Niku yang wajib ketika wajib dilakukan ketika kita melaksanakan wudu, baik wudu untuk sholat ataupun wudu untuk liyane sholat. Ini karena pengertian adalah kegiatan wudu, tidak membahas wudu mau untuk apa, tidak dibahas di situ. Ngoten Bapak, Ibu, muslimin muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya walaupun hanya sekelumit. Memang ngaji fikih itu harus rutin, tidak boleh pedot-pedot. Kalau pedot-pedot ya niku dampaknya nggih kurang begitu difahami nanti ngoten nggih. Makanya ngaji harus rutin. Mudah-mudahan keistiqomahan kita ini akan menjadi bagian amal kita yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan petik manfaatnya besok di hari kiamat. Allahumma amin. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.